Hari ini kita bakal bongkar habis nih, kenapa jimat yang selama ini kita banggakan justru pelan-pelan membunuh ambisi, inovasi, dan gairah di tim kita. Dan jangan kaget, ini bukan cuma masalah tim kita aja, tapi hampir di semua perusahaan. Halo Sobat Sarastia, selamat datang kembali di Sarastia Talk, satu-satunya podcast yang menemani secangkir kopi Anda dengan obrolan ringan namun bergizi tentang pertumbuhan diri dan organisasi. Kembali lagi bersama saya, Miss Ria, yang akan menjadi pemandu Anda dalam petualangan intelektual kita hari ini. Dan tentu saja, sebuah petualangan tidak akan lengkap tanpa sang navigator utamanya. Sang arsitek yang peta pemikirannya selalu berhasil membawa kita ke benua baru yang tak terduga. Telah hadir di Sarastia Talk, Miss Elvira. Halo Miss Ria, halo Sobat Sarastia, senang sekali bisa kembali menyapa Kanda semua ya. Oke, apa kabar nih Miss El? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah kabarnya baik banget nih Miss Ria. Dan tentu saja karena topik yang akan kita bedah kali ini tuh salah satu kegelisahan favorit saya ya. Sesuatu yang terlihat begitu terang dan benar di permukaan, tapi ternyata menyimpan banyak kegelapan jika kita nggak waspada gitu. Oke. Ngomong-ngomong ini udah termasuk pertengahan tahun ya Miss Ria Iya ya. bener. Biasanya momen-momen ini krusial nih, momen evaluasi, Iya, di mana kita tuh mulai melihat ke belakang dan bertanya-tanya kemarin tuh kita udah ngapain aja ya gitu. Bener ya. Tiba-tiba aja udah pertengahan tahun ya. Ini nih emang krisis pertengahan tahun ya, bener banget deh. Jadi kalau awal tahun kan kita semangat banget ya nulis resolusi buat tahun ini apa, semangat di halaman pertama, dibuat semenarik mungkin gitu sebagai reminder biar selama perjalanan tahun ini itu bisa jadi fokus gitu. Untuk aku personally emang ada beberapa resolusi juga sih untuk di tahun 2025 ini, kayak pura-pura hidup sehat, yang awalnya running tiba-tiba nggak running terus karena sakit kemarin di-remind jadi balik lagi ke jalan yang benar kayak gitu. Dan tapi aku punya satu nih resolusi yang memang harusnya jalan cuman kayaknya dia udah gugur ya, yaitu sebenarnya aku ada planning untuk tetap belajar bahasa Jepang ya. Aku udah mulai itu di 2024 dan harusnya running terus sampai di 2025 gitu. Cuman kemarin kayaknya sampai Maret deh yang masih konsisten. Habis itu udah pura-pura terdistract gitu dengan kehidupan ini ya. Aduh, tapi ya bagaimana ya saudara-saudari sekalian, inilah. Tapi kalau untuk misalnya sendiri gimana? Ada resolusi yang gugur juga nggak sih di tengah jalan kayak gitu? Waduh, tuh personal dan menohok ya Miss Ria ya pertanyaannya pasti ada gitu kan. Jadi ya namanya juga manusia biasa gitu kan, punya target buat nyoba satu resep masakan tiap minggu, tapi nyatanya yang dimasak kadang itu aja. Iya ya, masih menu yang Gitu. sama gitu ya. Betul. Tapi yang menarik nih dari pengalaman kita adalah sebuah pola sebenarnya. Jadi kegagalan mencapai resolusi itu seperti kayak pajak tahunan yang dikejar-kejar oleh petugas pajak ya. Iya ya. Nah, jadi hampir semua orang tuh kayak ngalamin gitu kan. Tapi setelah saya amati gitu, seringkali tuh penyebabnya bukan karena kita malas atau kurang komitmen. Penyebabnya tuh di hulunya gitu, di awalnya. Gimana cara kita menetapkan tujuan itu sendiri, kadang tuh dari awal udah keliru gitu. Nah, fenomena ini sayangnya bukan hanya terjadi di level personal, tapi juga ternyata merajalela seperti wabah di dunia korporat atau dunia bisnis gitu. Nih awal tahun ya contohnya semua leader itu semangat 45 gitu kan, menetapkan target untuk timnya. Rapat besar, presentasi yang kece-kece gitu ya, semua tuh kayak perfect banget. Tapi waktu mulai masuk bulan Juni, Juli, kayak mulai ada yang koplingnya tuh slip gitu ya, semangatnya mulai kendor, progresnya mulai lambat, gitu nggak sih Miss Ria? Udah pasti sih, itu tiba-tiba mulai kok udah Juli aja sih, padahal kan kita masih belum, ya tiba-tiba mengecek nih ini yang dibuat listnya gitu ya. Nah ini persis sih Miss El, seperti yang pengen aku bahas juga. Kayak emang misalnya bisa baca pikiran aku deh. Oke, ini telepati apa gimana nih? Oke. Oh ya misalkan kita sering ya dengar teman-teman mungkin di level manajer gitu curhat gitu, yang mungkin mereka ngerasa pusing tujuh keliling gitu bahasanya ya.
Mereka sudah mencoba diri untuk mengupgrade diri gitu dengan mengikuti mungkin dari buku-buku manajemen baik yang dari nasional ataupun internasional gitu dan ikut seminar-seminar juga dari motivator gitu yang ternama juga gitu. Dan target timnya juga udah dibuat menggunakan SMART gitu, udah SMART gitu ini konsep SMART yang spesifik, measurable, achievable, relevant sama time bound itu ya. Itu kan emang konsep yang memang termasuk udah diadaptasi dan diadopsi oleh banyak perusahaan kayaknya juga. Betul. Karena lengkap gitu, udah lengkap kayak udah dibuat spesifikasinya tuh. Udah bisa diukur, udah bisa dicapai, udah relevan gitu, udah ada waktu spesifikasi untuk pencapaiannya juga gitu. Dan udah dibuat sebagus mungkin, sejelas mungkin, bahkan mungkin udah ada ditempel juga di ruang rapat biar itu sebagai pengingat atau slogan sebagai acuan kiblatnya kita gitu untuk kinerjanya kita. Tapi walaupun itu udah dibuat sebagus mungkin dengan konsep dengan kata-kata mutiara itu, tapi mereka ngerasa timnya tuh kayak kurang inisiatif, kurang inovasi. Jadi tuh kayak zombie gitu loh. Itu gimana tuh misal? Zombie ya, brutal banget itu termsnya. Tapi saya yakin kok kayaknya hampir semua manajer itu yang lagi dengerin podcast kita kali ini tuh kayaknya ngangguk-ngangguk deh, Miss Ria, setuju gitu ya. Iya. Kayaknya aku tadi pakai saya sekarang pakai aku ya biar lebih ini casual aja ya gitu. Jadi aku sering banget ketemu tim zombie gitu di banyak organisasi. Coba digambarkan lebih detail nih Miss Ria. Zombie yang kayak gimana sih gitu yang mungkin Miss Ria maksud gitu ya. Mungkin juga para sobat Sarastia di rumah bisa ikut bercermin gitu ya. Jangan-jangan tim mereka di kerjaan tuh juga kayak zombie gitu. Oke, mungkin kalau untuk zombie ini tuh maksudnya lebih mengacu ke tim yang mereka sebenarnya bekerja gitu, kerja seperti biasa misal, cuman nggak ada yang malas juga sih, nggak ada juga yang membangkang terang-terangan protes atau demonstrasi itu enggak gitu. Tugasnya selesai gitu, laporannya di atas kertas hijau semua sih, maksudnya terpantau hijau gitu Achieve gitu indikatornya, ya. achieve lah ya, nggak ada yang merah-merah gitu. Terus target penjualannya juga tercapai sih, juga dikasih target tercapai, tapi ya tercapai aja gitu, mepet gitu ya. Misalnya let's say kalau dikasih target 100, yang dicapai tuh 100 ataupun kalau lebih tuh 100,01 gitu tuh. Jadi nggak pernah tuh yang kayak yang remarkable, yang misalnya kayak dikasih target 100, dapatnya tuh 120 atau 150 gitu. Dan yang common juga itu kayak nggak ada nyamanya tuh, dalam arti nggak ada ide-ide baru dari timnya dan timnya tuh masih kayak kurang inisiatif gitu. Jadi kalau ada problem di luar bisnis dalam arti prosedur yang ada SOP-nya, mereka tuh belum bisa ambil inisiatif tuh. Jadi mereka cenderung diam, kayak nunggu perintah dulu, nggak ada yang berani keputusan. Jadi karena nggak inisiatif, jadi kalau ada problem di luar SOP, mereka bakal menganggap itu adalah keputusan yang akan diambil oleh atasannya mereka, jadi bukan punya kewenangannya mereka gitu. Dan kalaupun nanti rapat mingguan tuh isinya cuma lebih ke laporan progres aja gitu. Kalau misalnya tugas A udah selesai, tugas B ini masih on track gitu. Jadi rapat itu lebih ke ngebahas progres gitu aja. Jadi nggak ada tuh yang momen-momen rapat itu tuh digunakan untuk memperdebatkan sebuah ide inovasi yang seru, yang baru gitu, yang mungkin bisa nanti ke depannya tuh menjadi ide yang brilian gitu ya, karena kan balik lagi ya, kalau yang sekarang ini kan dinamis banget ya untuk bisnisnya gitu, pasarnya juga semakin berkembang dan sangat dinamis gitu. Jadi semangatnya tuh kayak datar gitu misal, jadi mereka datang jam 9 pulang jam 5 ya, kayak robot ya di program gitu ya, datang semua langsung jam 5 udah langsung apa ya istilahnya kemarin kalau jam 5 tenggo ya? Tenggo, betul. Ya itu, nah kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya apa sih yang salah gitu? Targetnya kan udah sangat smart gitu, udah menggunakan smart gitu. Jadi kurang cerdas apa lagi sih? Coba apa lagi yang salah ini gitu. Oke. Itu kayaknya dirasakan hampir sama seluruh leader ya gitu. Apalagi di zaman-zaman sekarang gitu kan. Apa sih yang gak dikeluhkan kecuali timnya gitu, kayak kurang semangat gitu ya. Betul. Jadi aku coba kasih satu diagnosis gitu yang mungkin akan mengejutkan
kan gitu buat Sobat Sarasti yang lagi ngedengerin gitu. Masalahnya tuh justru pada jimat. Asik. Jimat yang selama ini kita banggakan atau orang-orang banggakan. Masalahnya tuh justru ada pada SMART goals itu sendiri loh, Miss Ria. Really? Wait, tunggu. Ini nih menarik ya, misal. Kalau misal bilang gini tuh pasti harusnya ada alasan yang mendalam nih ya. Ibarat nih kalau dokter yang bilang kalau vitamin yang selama ini kita minum ternyata justru yang bikin kita sakit tuh kayaknya. Agak surprise juga sih. Kayak, soalnya kan gini, bukannya SMART goals itu udah kayak kitab suci ya dalam manajemen ya. Ibarat kayak semua orang, hampir banyak banget orang-orang yang berkecimpung di manajemen juga kiblatnya tuh ke SMART goals ini gitu, dan diajarkan juga secara luas juga sih kayak gitu. Gimana ceritanya SMART goals ini yang udah populer banget dan diterima secara luas ini bisa jadi sebuah masalah misal? Oke, bener banget ya. Karena SMART goals ini itu kan sebenarnya sebuah framework yang kece ya. Aku juga mengakui gitu bahwa SMART goals ini emang framework yang keren. Tapi untuk zaman yang udah lalu gitu. Jadi Oke. frameworknya itu atau framework SMART ini dibuat atau diinisiasi di era industri di puncak masa kejayaan pabrik atau lini perakitan lah, di mana tujuannya adalah efisiensi, standarisasi dan prediktabilitas gitu. Jadi SMART goal itu memang bagus, emang sempurna gitu untuk mengelola dunia bisnis yang simple dan complicated. Tapi faktanya kan sekarang sudah tidak simple dan tidak complicated, tapi Iya kita benar. sekarang tuh ada di era cuan ya kan. Ngomong-ngomong biar nggak lupa nih Sobat Sarastia, cuan itu adalah akronim dari chaotic, uncertainty, ambiguity, and novelty gitu ya. Yang saat ini kan penuh kekacauan, semuanya tuh serba baru dan Iya, cepat banget gitu kan. benar-benar. Nah, makanya SMART goals ini yang tadi aku bilang udah nggak fit lagi gitu kalau kita gunakan di era sekarang gitu. Jadi SMART goals ini udah menjadi sebuah jebakan kenyamanan kalau aku bisa bilang. Kalau saat ini kita masih menggunakan SMART, takutnya secara diam-diam SMART goals itu sendiri membunuh 3 hal yang paling krusial gitu dalam sebuah tim. Apa aja itu? Ambisi, inovasi, sama gairah, Miss Ria. Ambisi, inovasi, dan gairah. Wah, ini 3 hal ini kan termasuk hal-hal yang jadi ruhnya dalam sebuah perusahaan atau organisasi ya, dan yang paling esensial gitu bahasanya. Aku butuh penjelasan lebih mendalam sih biar bisa lebih memahami, agar aku bisa juga memproses perspektif ini gitu ya. Dan aku yakin juga para Sobat Sarastia pasti juga udah bersiap-siap nih, pengen masa sih kok bisa SMART goals ini dikatakan udah nggak relevan lagi kayak gitu. Tapi kita akan menyimak lebih lanjut penjelasan dari Miss L, dan ini kita harus otopsi satu persatu sih Miss L. Dan Boleh. kita akan mulai dari mana dulu nih? Ya, jadi kita akan mulai dari huruf pertama S ya untuk spesifik. Nah, di permukaan ini terdengar sangat baik gitu. Jadi siapa sih yang nggak suka dengan target yang spesifik dan jelas? Kan menghilangkan ambiguitas ya nggak? Iya benar banget sih. Bukankah kejelasan itu bagus gitu ya? Tim jadi tahu gitu, Miss, kayak persisnya apa gitu yang harus dikerjakan. Jadi nggak ada lagi tuh area yang abu-abu gitu, ya nggak sih? Betul banget. Jadi kalau pekerjaan yang kita lakukan adalah membangun jalan tol di dunia yang sudah kita kenal, tapi kan di era cuan saat kita harus melakukan ekspedisi ke hutan belantara, kan jadi terlalu spesifik, yang terlalu dini itu jadi jebakan ya. Jadi kalau aku sendiri sih bilangnya spesifik yang memenjarakan gitu. Oke, spesifik yang memenjarakan nih. Aku coba memproses analogi ini nih. Maksudnya nih gimana nih, misal spesifik yang memenjarakan ini maksudnya gimana sih? Oke, gini. Jadi coba kita bayangin ya, seorang leader gitu di tim produk di perusahaan media sosial. Nah, terus melihat ada masalah gitu. Pengguna jarang menyimpan artikel untuk dibaca nanti gitu. Lalu sebagai leader yang baik, kita mulai gitu menetapkan sebuah SMART goal gitu kan. Misal gini, buat sebuah tombol simpan baru. Nah, itu kan S tuh spesifik Ya gitu benar. kan. Berwarna biru langit, spesifik lagi. Oke, benar. Berukuran 50 kali 50 piksel, spesifik. Benar. Letakkan di pojok kanan atas setiap artikel,
spesifik. Mm-mm. Targetnya adalah 10% pengguna mengklik tombol ini, measurable, Oh ya iya, kan? benar-benar. Dalam 3 bulan ke depan, time bound, ada Alright. fitur ini relevan Mm-mm. untuk meningkatkan engagement, relevan, dan ini bisa kita capai, I achievable. see. Smart banget kan? Iya, udah ada ya. Ya Udah ada kan? S-nya. S-nya banyak banget, spesifik banget sih. Ini udah ada tuh dua. Ada tadi kan buat sebuah tombol simpan berwarna, warnanya juga udah ditentuin, ukuran pixelnya juga udah, dan letaknya di mana juga udah spesifik banget. Ada measurable-nya juga. Tadi udah targetnya kalau nggak salah 10% ya misalnya. Kemudian untuk time bound-nya 3 bulan, dan ini relevan juga untuk meningkatkan engagement-nya dan bisa dicapai ya. Ini tim desainer atau programmernya ini pasti seneng sih karena briefnya udah jelas dan spesifik banget, kayak doable banget Oh gitu. iya, betul banget. Tim bakal mengeksekusi dengan sempurna gitu kan, Mhm. karena mereka akan membuat tombol biru 50 kali 50 piksel di Mhm. pojok kanan atas, Iya. tapi dengan memberikan instruksi yang terlalu spesifik tadi, Mhm. kita mungkin secara nggak sadar itu telah membunuh ribuan kemungkinan solusi lain yang mungkin tuh jauh lebih bagus gitu Iya. sebenarnya. Oh iya, Ya iya. kan? Karena udah Bener. terlalu spesifik banget tuh, tim tinggal Bener. ngejalanin gitu kan. Eksekusi aja ya. Iya gitu. Jadi kita sebagai leader tuh sebenarnya telah memenjarakan kreativitas tim kita sendiri dalam sebuah kotak Hmm. solusi yang kita definisiin sendiri gitu. Bener-bener. Mungkin solusi terbaik jangan-jangan tuh bukan tombol, tapi Hmm. ternyata tuh swipe gitu. Tapi karena Oh, tadi kita udah bilang tombol, jadinya tombol aja, I ya kan? see. Atau mungkin jadi solusinya tuh bukan simpan gitu, tapi fitur kirim ke email saya nanti, I ya kan? see. Mungkin warnanya tuh bukan biru tapi orange Atau pink misalnya. gitu. Pink misalnya gitu kan. Dengan kayak gitu kan spesifik pada output itu jadi menutup kemungkinan mendapatkan outcome yang jauh lebih baik gitu, Miss Ria. Oke, jadi karena terlalu spesifik itu kita justru membatasi inovasi juga ya. Karena kan tadi udah terlalu spesifik, tim tinggal eksekusi. Nggak ada tuh ruang buat kreativitasnya mereka gitu. Dan otomatis nggak ada juga ruang untuk inovasinya gitu. Lalu kalau memang terlalu spesifik ini juga kurang tepat, lalu seharusnya gimana sih misal? Oke, seharusnya ya tujuannya tuh bukan pada spesifikasi tombol, tapi itu pada misinya sebenarnya. Jadi Hmm. misalkan gini, tingkatkan kemudahan bagi pengguna untuk menyimpan artikel agar mereka bisa menikmatinya di lain waktu gitu. Oh, I Ini kan sama-sama see. spesifik pada masalahnya, tapi Bener-bener. kan terbuka pada kemungkinan ratusan solusi yang bisa kita coba gitu. Hmm. Jadi ini tuh kan bisa memberikan arena bermain gitu buat kreativitas tim dalam mencari jawaban yang terbaik gitu untuk masalah tersebut. Oke, oke. Aku mulai masuk nih untuk bahaya pertama dari es ini yang spesifik ini yang kalau terlalu dini ini juga justru bisa membunuh kreativitas ya. Oke, I got it. Oke, es ini aku udah mulai paham dan mudahan juga sahabat Solastya udah ini ya, udah mulai masuk nih ya. Dan berikutnya kalau smart setelah S kan ada M ya, measurable nih yang terukur gitu. Nah kalau bisa diukur ini harusnya nggak salah nggak sih Miss? Kan ya namanya target itu harus terukur gitu. Baik buruknya gitu pencapaiannya gitu. Karena kan tanpa ukuran gimana kita bisa tahu kita udah berhasil atau udah setengah jalan gitu misal. Iya benar ya, jadi pengukuran itu penting memang, tapi Mm-mm. jebakannya adalah kita sebagai manusia tuh memiliki bias gitu ya untuk mengukur apa yang mudah diukur, bukan apa yang penting diukur. Ah, Gitu. Jadi ini tuh ngelahirin apa yang aku biasa bilang tirani metrik sederhana gitu Hmm. kan. Jadi ada sebuah hukum dalam ilmu sosial namanya hukum Goodhart yang pada intinya tuh kayak gini. Ketika sebuah ukuran menjadi target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik. Oh. Hukum apa itu? Ini kok ini nih ya, ini kata-katanya berat banget nih buat diproses ya. Jadi ketika sebuah ukuran menjadi target, Mm-mm. ia berhenti menjadi ukuran yang baik.
Coba bisa tolong disederhanakan nggak nih Miss Al? Ini Oke. Sobat Sarastia ini pasti lagi memproses ini juga nih pasti. Oke, sederhananya gini ya. Jadi saat kita menjadikan sebuah angka sebagai dewa yang dipuja-puja gitu ya, Mm-mm. orang tuh akan melakukan apa aja untuk mencapai angka itu gitu kan. Bahkan jika Oke, harus mengorbankan hal yang lebih penting I gitu. Contoh see. yang paling klasik nih di call center misalnya ya, sebut aja tuh kayak misalnya ada satu orang agent Mm-mm. namanya Adi. Mm-mm. Nah, manajer Adi ini dengan sangat patuh pada smart goals, patuh banget Mm-mm. nih, terus menetapkan KPI gitu kan. Jumlah panggilan yang ditangani per jam harus minimal 20 gitu kan, tuh measurable banget ya kan? Iya, sangat terukur banget sih itu. Mm-mm. Nah, apa yang dilakukan oleh manajer Adi tadi gitu untuk mencapai target itu? Jadi si manajer Adi ini mencoba menyelesaikan setiap panggilan secepat mungkin, ya kan? Hmm, Saat ada pelanggan dengan masalah rumit. Karena dia target butuh ya. minimal 20 gitu kan, yang Iya. mungkin butuh 10 menit. Jadi dia bakal sangat cepat tuh mengalihkan ke departemen yang lain untuk memberikan Hmm, solusi setengah matang agar I bisa see. segera nutup telepon dan menerima panggilan baru. Karena kan tadi harus mencapai target Iya, 20 panggilan per bener. jam gitu. Tapi apa yang terjadi pada pelanggan? Frustasi kan, terus Iya. nggak puas juga dengan layanan orang lagi komplain nih, tiba-tiba Iya. dialihkan ke orang lain gitu kan. Harus nelpon lagi, kan rugi jadinya. Wah, jadi justru metrik yang jumlah panggilan ini tadi, yang ditargetin 20 panggilan per jam, itu kan metrik yang memang mudah banget buat diukur ya. Mm-mm. Ya, dan mudah dipahamin dan mudah juga untuk dicapai gitu targetnya. Tapi justru kalau itu dijadiin satu target yang seperti itu tadi, esensi kualitasnya tadi nggak dapat ya. Jadi itu justru satu metrik yang salah ya misalnya. Gitu. Nah, metrik yang lebih penting sebenarnya daripada jumlah penelpon yang Mm-mm. ditangani gitu ya, itu adalah tingkat penyelesaian masalah pada panggilan pertama. Jadi ini Hmm, maksudnya kalau ada customer yang telepon lagi komplain, benar. yang dihitung tuh adalah bagaimana dia Kualitas menyelesaikan masalah layanannya ya. itu gitu, bukan bukan berapa banyak Bener ya. yang diterima gitu kan. Hmm, Mungkin lebih sulit diukur pasti ya gitu, benar-benar. seringkali diabaikan jadinya. Oh, Nah, I itu tadi yang see. aku bilang tirani metrik sederhana. Kita jadi budak Oke. dari angka-angka gitu loh, yang mudah. Tapi kan sebenarnya esensinya tuh bukan angka, tapi kan dampak gitu. Ini beneran bener banget sih. Ini kayaknya pasti banyak sih yang terketuk gitu, tergelitik hatinya karena memang ini juga terjadi sih kayaknya Mm-mm. massively gitu. Oke, jadi hati-hati ya teman-teman untuk metrik sederhana ini. Jadi jangan sampai yang harusnya yang penting buat diukur apa, tapi karena ingin sesuatu yang simple dan sederhana, jadi didefinisikan ke angka-angka yang justru nanti esensinya nggak masuk kayak gitu ya. Oke, S-nya udah, M-nya udah. Oke, kalau kita berbicara tentang smart, berarti berikutnya adalah A ya untuk achievable, dapat dicapai gitu. Nah, tadi kan Miss L bilang ada yang membunuh ambisi itu tadi ya. Nah, Mm-mm. kalau target yang terlalu sulit banget, itu kan justru nanti kan nggak bisa dicapai gitu ya. Mm-mm. Nanti justru kalau nggak dicapai nanti timnya jadi stres gitu kan, banyak pressure gitu. Bisa Mm-mm. juga bahkan demotivasi juga. Dan mungkin yang common nih fenomenanya itu adalah burnout gitu. Oke. Sebenarnya mana sih yang lebih baik? Tim zombie yang tadi kita bahas di awal yang ya masih tercapai targetnya, enggak ya mepet-mepet lah tapi masih tercapai. Mm-mm. Pelaksanaan aktivitas manajemennya juga terlaksana walaupun nggak ada inisiatif tapi yang udah ada prosesnya diikutin gitulah bahasanya Mm-mm. gitu ya, walaupun nggak ada inovasi-inovasi atau gebrakan-gebrakan untuk menjadi lebih baik sih ke depannya gitu. Atau mau yang kayak gitu, yang tim zombie atau tim yang frustasi karena nggak mencapai apa-apa. Itu gimana Miss Al? Oke, tuh pertanyaan yang kritis dan valid ya gitu. Kayak Iya, kita seolah-olah disuruh milih gitu kan, bener. mau yang achieve tapi nggak semangat atau Iya, yang frustasi gitu dan nggak bener. mencapai apa-apa gitu Mm-mm. ya. Jadi emang benar ya, ini ketakutan terbesar para manajer sebenarnya. Dan jawabannya terletak pada pemahaman perbedaan antara tujuan yang menantang atau kita bilang stretch goal Mhm. sama tujuan yang delusional.
atau Oh, delusional goal gitu itu ngomongnya. oke. Ada dua ternyata istilah di sini Mm-mm. ya. Ada tujuan yang menantang, stretch goal, atau tujuan yang delusional. Oke. Ini kalau bagi orang yang belum mempunyai kebijaksanaan yang cukup dan kedewasaan yang cukup, ini agak-agak beda tipis nih misalnya. Kadang kan kalau lagi berkoar-koar tuh suka suka slip gitu tuh. Coba coba ini Oke. bedanya apa sih misal? Oke, kita bahas yang delusional goal dulu ya, gitu. Mm-mm. Jadi delusional goal ini itu adalah target yang mustahil tanpa ada dukungan sistem atau perubahan cara kerja. Contoh, Hmm. tingkatkan penjualan 500% bulan depan, gitu. Tapi nggak memberikan anggaran pemasaran Ah, tambahan atau produk baru, wah, gitu wah, kan. wah, itu. Ini kan jadi membunuh moral buat tim gitu kan. Nah, tapi kalau stretch goal itu adalah target ambisius yang memaksa tim untuk berpikir bukan hanya kerja lebih keras gitu, Miss. Jadi dia tuh ada pada di zona pertumbuhan yang optimal. Jadi gini, ada Oke. sebuah konsep dalam psikologi ya, namanya kurva Yerkes-Dodson. Jadi kurva itu tuh nunjukin hubungan antara tekanan atau passion gitu ya Mm-mm. dengan kinerja. Jadi kinerja itu akan optimal saat kita berada di tingkat tekanan yang pas gitu. Hmm. Nggak terlalu rendah atau bikin bosan, Mm-mm. nggak terlalu tinggi atau bikin panik gitu. Oke. Nah, masalahnya dari target yang hanya achievable tadi Mm-mm. gitulah. Secara sengaja itu sebenarnya menempatkan tim di zona tekanan rendah yang ngebosenin gitu. Makanya Hmm. kita bisa bilang itu mereka lagi berada di zona yang tidak ada pertumbuhan gitu. Oke, jadi seorang pemimpin yang baik itu benar-benar harus jadi termostat ya gitu ya, yang Mm-mm. bisa ngatur tingkat tekanan yang pas nih buat timnya gitu ya. Betul banget. Jadi disinilah Hmm. kita kembali lagi ke topik Gen Z ya, gitu. Hmm. Kenapa sih smart goal itu terasa tidak menantang buat Gen Z? Karena seumur hidup mereka ya mereka dilatih di dalam gym tekanan tinggi yang adiktif. Apa Mhm. coba? Game. Oh iya, udah pasti sih mereka pada Iya, ya games kan? lovers sih mereka. Nah, jadi di dalam game itu mereka tuh udah terbiasa menghadapi dalam kutip bos gitu ya, yang Oke. tampaknya mustahil dikalahkan. Mhm. Mungkin gagalnya 10 kali, 20 Mhm. kali gitu kan. Tapi dalam setiap kegagalan itu sebenarnya memberikan mereka data dan pembelajaran. Dan Hmm. mereka tahu bahwa bos itu tadi bisa dikalahkan jika mereka melakukan pola dan strategi yang tepat gitu kan. Nah, Oh jadi iya. sebenarnya konsep main game tadi Hmm. mengalahkan bos itu di level akhir-akhir biasanya ya. Mhm. Itu sebenarnya adalah stretch goal yang sempurna. Ya, nah jadi lalu mereka bisa masuk ke dunia corporate yang diberi target smart yang terasa seperti melawan monster level satu aja gitu. Pasti bosen Hmm. lah ya kan. Jadi mereka tuh sebenarnya mendambakan sebuah quest gitu ya atau mendambakan sebuah game online yang mereka mainin tadi dibawa ke dunia bisnis gitu atmosfernya. Bukan cuma sekedar tugas yang bisa diselesaikan aja. Oke, jadi ini emang penentuan tekanan ini biar tetap level tantangan ini tetap memicu tim untuk bertumbuh tuh penting banget ya, biar nggak terjebak dalam kebosanan ya. Bener. Wih, gokil, gokil. Oke, S, M, A udah. Kalau kita ngomongin smart berarti berikutnya adalah R ya. Ada huruf R nih untuk relevant ya. Tadi Miss A udah memberi contoh nih ya. Jadi apa sih yang relevan ini yang bisa buat kita lebih paham gitu betapa berbahayanya relevansi ini. Kenapa bisa relevansi di SMART goals ini merupakan sesuatu yang berbahaya juga gitu misal. Oke. Jadi gini, studi kasus mini yang lebih brutal contohnya ya, Hmm. Blockbuster Oh, I gitu. see. Mungkin Sobat Sarastia tumbuh di tahun 90-an pasti kenal ya. Iya. Dulu ada tuh raksasa penyewaan video gitu kan relevan banget tuh waktu itu. Sekarang coba bayangin berada di ruang rapat Dewan Direksi Blockbuster di tahun 2024 2004 gitu ya. Iya. Apa aja smart goals yang kira-kira mereka tetapkan? Oke, kan mereka kalau di 2024-an berarti kalau masih ya bisa ditebak mungkin kayak meningkatkan jumlah anggota baru nih penyewa baru nih. Mm-mm, Misalnya saya mm-mm, sebesar 10% di mm-mm, kuartal ketiga Kak, mm-mm. berdasarkan forecasting dari tahun sebelum atau dari performance di kuartal keduanya atau mungkin bisa jadi
mengurangi biaya restocking kaset DVD-nya mungkin sebesar 15% gitu atau berapa persen gitu ya. Jadi kan gitu-gitu kan kalau ngomongin target pasti kalau nggak menambah anggota baru atau customer baru ya Mm-mm. mengurangi biaya. Iya Ya gitu-gitu betul. kan ya, misal. Yes, yes, betul banget gitu ya. Jadi misal gini, kita tulisin ya. Mm-mm. Yang pertama, statementnya, membuka 200 toko baru di lokasi strategis. Kan Oh, ada I see. specific, achievable, time bound gitu ya. Untuk Oke. meningkatkan pangsa pasar relevan sebesar 5%. Measurable, smart nih gitu kan. Yang Oke. kedua, mengurangi biaya denda keterlambatan pengembalian sebesar 10%. Specific, measurable, achievable gitu kan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, nah relevan dalam 1 tahun, time bound. Oh, Oke. oke. Atau mungkin yang ketiga, mengoptimalkan sistem inventaris untuk memastikan 95% judul film terpopuler selalu tersedia di setiap toko. Smart gitu. Nah, dengan tujuan yang logis, terukur, dan sangat relevan dengan model bisnis mereka saat itu. Gitu. Ini kalau yang statement yang Miss L bilang ada ketiga poin itu kalau menurut aku ketika di tahun itu menggunakan ini ya perspektif aku kalau berada Mm-mm. di tahun 2004 itu menggunakan smart goal itu sebenarnya udah brilian banget sih, 3 poin ini udah bener banget gitu, Iya, sangat oke gitu loh, kayak ya no wonder mereka pada saat itu mungkin mengacunya ke ini gitu. Dan smart goals gitu udah kan. ini resep kesuksesan nih, Iya. udah ini kan ekspansi nih, nambah Mm-mm. 200 toko baru di lokasi Mm-mm. strategis untuk meningkatkan pangsa pasar ya kan, Mm-mm. ngurangin biaya, denda keterlambatan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan juga, dan mengoptimalkan sistem inventaris kan untuk Mm-mm. memastikan jumlah film terpopulernya selalu tersedia. Ini tuh udah terdengar seperti resep kesuksesan sih sebenarnya ini, Miss. Iya, bener kan? Iya. Gitu. Itu pakai smart goal kan kayak gitu. Hmm. Tapi di saat yang bersamaan nih, di sebuah area gitu ya, di garasi kecil ada perusahaan namanya Netflix. Sedang Hmm. mengejar tujuan yang sama sekali nggak relevan dengan model bisnis blockbuster di tahun 2004. Tujuan mereka Hmm. mungkin ya saat itu memvalidasi hipotesis bahwa orang lebih suka menerima DVD lewat pos daripada pergi ke toko. I Atau bisa juga nih see. waktu itu mereka mikirnya menciptakan algoritma yang bisa merekomendasikan film lebih baik dari seorang staf toko Oke, gitu. iya, Beda iya, kan? iya. Bener-bener. Beda gitu. Jadi si Blockbuster itu sibuk menyempurnakan jalan tol bisnisnya, Mhm, tapi si Netflix di area lain gitu sibuk ngebangun pesawat terbang bener. gitu. Jadi pesawat-pesawat itu lepas landas, semua Wow, jalan tol yang Blockbuster bikin yang indah, yang relevan tadi mulus jadi ya. kosong gitu. Iya ya. Jadi kan bukti paling brutal gimana fokus pada relevansi saat ini, mungkin tuh emang bikin cepet ya gitu. Tapi jadi nggak relevan di masa depan. Nah, balik lagi. Hmm, Sekarang kan kita di era cuan, di era yang bener. chaos. Smart goal itu terlihat nggak ada powernya gitu loh, karena Mm-mm. secara genetik nggak mampu memproses sinyal-sinyal keterbaruan atau novelty yang datang dari luar gitu. Wow, ini beneran fakta juga sih. Kita udah bisa lihat pada kenyataannya sekarang siapa sih yang masih pura-pura Pakai nyewa DVD, DVD. ya Bahkan kan? penyewaan DVD juga ada via internet juga kan. Mm, Tapi ya kalau ada Netflix kan banyak juga account-account untuk nonton yang film yang betul. sekarang kan yang udah gampang kayak gitu. Wow. Ini oke banget sih nih. Udah kita optosis sinyal mendalam nih bersama Miss L nih. Jadi oke, smart ya. SMART. Tinggal satu huruf terakhir Mm-mm. yaitu T untuk time bound atau Mm-mm. batas waktu ya, deadline. Yes. Nah, ini harusnya harusnya nggak berbahaya sih, karena kan deadline itu bagus nggak sih untuk mendorong penyelesaian biar tahu gitu, oh kita tinggal berapa lagi nih waktunya gitu. Ya nggak sih, misal? Iya, tapi enggak juga. Oh Oke. iya. Jadi sekali lagi kita harus membedakan antara dunia eksploitasi dan eksplorasi gitu ya. Oh, I Jadi see. untuk pekerjaan yang terstruktur atau kita bilangnya di area eksploitasi,
Kayak contohnya menyelesaikan laporan keuangan bulanan. Mm-mm. Deadline yang tegas itu ya bagus dan Iya. emang perlu gitu karena Hmm. untuk menciptakan disiplin. Oke, setuju. Tapi untuk pekerjaan yang tidak terstruktur atau kita bilangnya area eksplorasi, kayak menemukan model bisnis baru ini kalau dikasih deadline yang kaku kan aneh Iya gitu. sih. Kayak kita tuh lagi nyuruh ilmuwan, kamu harus mendapatkan momen eureka dalam dalam waktu 3 hari gitu, maksimal Jumat jam 5 sore gitu. Masuk ke dalam bathtub gitu ya, tiba-tiba air keluar, tiba-tiba harus ada ini Iya. gitu ya, dibatasin gitu, ini detik keberapa gitu ya. Yes, gitu. Ini oke, itu udah nggak make sense sih kalau kayak gitu kan, ibarat ide ini kan juga ya, dalam arti nama kan penemuan sesuatu yang baru tuh kan kita nggak bisa, kalau udah tahu mah itu bukan sesuatu Yang baru. penemuan yang baru ya gitu ya. Oke, jadi alternatifnya apa nih misal? Oke, alternatifnya adalah konsep yang kita kenal di dunia agile dan X-ray sebenarnya, atau kita bilangnya time boxing. Oke. Jadi kita nggak memberikan deadline pada penemuan, tapi kita memberikan batasan waktu gitu pada eksperimen. Jadi kita bisa ngomong ke tim, jadi kalian punya waktu 2 minggu dan budget sekian untuk ngejalanin satu eksperimen demi menguji hipotesis. Apapun hasilnya di akhir 2 minggu, nanti kita ketemu lagi untuk melihat pembelajarannya gitu. see. Jadi mengubah tekanan dari wajib berhasil gitu, jadi wajib belajar gitu. Jadi dalam sebuah kerangka waktu yang terkontrol. Jadi bukan wajib perfect Bener. sekian, tapi ya pembelajaran apa yang kamu dapat dari sekian waktu itu gitu. Wow, jadi kita membatasi waktu untuk bereksperimen ya. Jadi bukan waktu untuk menemukan jawaban ya berarti ya. Alright, I got it. Wah, ini pembedahannya ini udah lengkap banget sih, udah dipahami juga, udah diproses juga. Dan aku udah mulai melihat juga nih gimana SMART tadi konsepnya dengan segala niat baiknya yang mungkin di zaman sebelum itu sangat relevan, itu bisa menjadi belenggu gitu bahasanya ya di zaman yang sekarang yang memang sangat tidak pasti ya dan sangat chaos banget. Dan oke, misal jadi sekarang let's say setelah kita membunuh nih bahasanya konsep SMART goals ini, tapi kita kan harus perlu penggantinya gak sih? Apa Benar. yang akan menggantikan SMART goals ini? Oke, kita bersihin dulu meja otopsinya ya. Gitu. Sekarang kita masuk ke lab penciptaan. Oke. Oke. Gitu. Nah, jadi penggantinya atau alternatifnya itu sebuah framework yang memang Sarastia kembangkan khusus untuk era cuan gitu ya. Sebuah kerangka kerja atau framework yang nggak cuma cerdas tapi itu super. Super. Wah, namanya keren juga nih. Soalnya kata super sekarang tuh lagi naik daun sih. Oke, kalau dari sebelumnya ada SMART, nah sekarang diupdate lagi jadi super. Itu harusnya singkatan gak sih? Kan kalau SMART itu ada 5 huruf. Super juga ada 5 huruf ya, ada S, U, P, E, dan R. Apa aja itu misal? Tolong dibedah satu persatu misal biar aku dan para sobat Sarastia yang lagi nyimak sekarang itu bisa memahaminya dengan baik dan benar. Apa sih resep dari super ini gitu? Oke. Tapi sebelumnya nih Miss, di Sarastia itu tuh kita lagi membiasakan urutan yang baru gitu. Tadi kan Miss Ria bilang baik dan benar gitu kan. Oke. Nah kalau di Sarastia itu kita Bener dan baik. betul kita harus ganti benar dulu Iya. baru baik gitu Iya, kan. benar-benar. Oke. Lanjut ya. Jadi super itu sebuah framework sebenarnya gitu kan. Jadi sebuah filter yang untuk melihat gitu kan, dimana kita tahu gitu bahwa tujuan yang kita ciptakan itu nggak cuma cerdas aja di atas kertas, tapi juga hidup gitu dan mampu membangkitkan energi. Jadi kita bedah nih satu-satu ya. Alright. Huruf pertama S untuk scalable atau bisa diskalakan. Oke. Jadi ini tuh sebuah konsep yang penting banget gitu kan. Seringkali tuh kita ngebuat tujuan yang terlalu besar dan terasa mustahil di awal yang akhirnya bikin tim demotivasi gitu. Bahkan belum mulai aja udah demotivasi gitu Sering kan. terjadi di kota-kota besar. Atau sebaliknya nih, kita ngebuat tujuan yang terlalu kecil dan tidak memiliki dampak signifikan. Jadi tujuan yang scalable itu adalah tujuan yang mampu menjembatani keduanya.
dirancang itu untuk bisa dimulai dari sebuah kemenangan kecil yang dapat dicapai secara cepat gitu. Tapi juga punya potensi untuk tumbuh secara eksponensial kalau berhasil. Wait ya, coba aku lagi mencoba mencerna dulu ini. Coba misal bisa minta tolong beri analogi yang lebih mudah dipahami, dipahamin nggak sih misal ini biar aku dan teman-teman yang lain bisa mencerna ini dengan baik. Oke, coba gini ya, kita bayangin kalau kita lagi mengebangun kota metropolis Oke. gitu. Tujuannya kan nggak scalable. Contoh gini yang gak scalable itu bangun 100 gedung pencakar langit dalam setahun gitu. Oh, I Itu kan see. mustahil dan scary ya. Yep. Nah, jadi sebaliknya tujuan yang scalable itu misalnya gini. Dalam 90 hari bangun satu klaster perumahan pertama yang dihuni oleh 50 keluarga yang bahagia dan menjadi komunitas percontohan gitu. Kan kemenangan kecil ini itu bisa menciptakan satu komunitas percontohan yang berhasil gitu. Itu kan jauh lebih mudah bisa dicapai gitu. Tapi yang klaster kecil itu tuh sebenarnya adalah benih yang kita bisa skalakan gitu. Dari keberhasilan sebuah klaster kita bisa ngebangun klaster kedua, ketiga, seterusnya dan akhirnya jadi sebuah kota metropolis yang benar-benar terwujud gitu. Jadi ngasih momentum dan pembelajaran di awal tanpa kehilangan visi besarnya gitu. Oh, I see. Oke, ini bisa dipahamin sih jadinya kalau konsepnya kayak gini. Berarti emang kita mulai dari langkah kecil dulu ya. Tapi dia punya potensi nih untuk bisa nanti diadaptasi ke skala yang lebih besar gitu Yes, ya. betul banget. Oke, kalau untuk yang scalable ini, oke, I got it. Lalu yang berikutnya kalau berbicara tentang super, berarti abis S itu ada huruf U. Itu apa itu misal? Oke, U-nya itu unpredictable atau tidak bisa diprediksi gitu ya. Jadi ini huruf yang biasanya ngebuat para manajer tradisional yang mungkin terbiasa dengan kontrol penuh mulai ngerasa nggak nyaman gitu. Gimana bisa sebuah tujuan itu tidak bisa diprediksi gitu. Gimana dengan budget, dengan perencanaan kita gitu. Jadi maksud dari unpredictable itu bukanlah acak atau tanpa arah. Yang dimaksud itu adalah hasil akhir yang spesifik tidak bisa kita definisikan secara presisi lebih di awal gitu. Oh, I see. Jadi kita tahu tuh arahnya gitu. Kita tahu benua mana yang pengen kita tuju. Tapi kita nggak tahu persis pulau seperti apa yang akan kita temukan di sepanjang perjalanan gitu. Kayak ekspedisinya Christopher Columbus gitu kan. Iya. Tujuannya kan mencari jalur baru ke India. Sangat jelas tuh ya kan. Bener. Tapi hasil akhirnya apa? Dia malah menemukan benua Amerika ya kan. Iya. Sebuah penemuan yang unpredictable gitu. Tapi ternyata jauh lebih berharga daripada tujuan awalnya. Tujuan yang unpredictable itu memaksa tim untuk fokus pada perjalanan pembelajaran dan penemuan, bukan hasil akhir yang kaku dan memenjarakan yang kita omongin tadi gitu loh. Oke, I see. Jadi aku masuk nih ya. Jadi ini emang membantu mengubah cara pandang juga ya. Jadi akhirnya untuk yang unpredictable ini ternyata bukan pada hasil akhirnya yang udah ditentukan. Maksudnya kan bisa jadi di perjalanan kita justru menemukan hal-hal yang jauh lebih berharga gitu dibandingkan tujuan awal yang udah kita tetapkan tadi itu ya. Terbuka lah ya dengan hal-hal yang tidak akan pasti terjadi yang unpredictable iya, gitu. unpredictable itu ya berarti. Oke. Berikutnya, tapi ini tuh pasti perlu keberanian dan kepercayaan yang besar sih misal dari pemimpinnya, kayak misal bilang kan kalau manajer atau pemimpin yang udah terbiasa dengan kontrol penuh kan pasti agak gak nyaman ya dengan sesuatu yang gak bisa diprediksi gitu. Pasti banget. Nah kayak gitu. Jadi emang ada perubahan mindset juga berarti di sini nanti ya. Yes, betul sekali. Oke, berikutnya kalau huruf berikutnya itu ada huruf P misal, itu apa itu? Oke, kalau P itu untuk purpose driven ya, gitu atau digerakkan oleh tujuan yang mulia. Oh, I see. Jadi kalau huruf-huruf lain itu kayak otak sama tangannya dari sebuah tujuan, huruf P ini itu kayak jantung atau jiwanya gitu. Oke. Mengapa sebuah tujuan super wajib bisa menjawab pertanyaan yang paling fundamental? Gitu.
yaitu mengapa tadi. Kenapa sih kita ngelakukan ini? Dan jawabannya nggak boleh hanya sekedar untuk menaikkan profit 10% gitu Iya. contohnya. Dia itu harus terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang menyentuh emosi gitu, sesuatu yang memberikan makna gitu ya. Jadi tuh kayak mata uang yang paling laku untuk talenta-talenta terbaik saat ini, terutama Gen Z gitu. Jadi kita tuh nggak bisa membeli loyalitas dan gairah para Gen Z itu dengan gaji doang gitu. Kita tuh harus membayar dengan tujuan. Tujuan sebuah perusahaan teknologi kesehatan itu bukan menjual 1 juta alat gitu, tapi membantu 1 juta orang hidup lebih sehat dan bahagia. Nah, itu kan I tujuan kan. see. Jadi tujuan itu yang akan menjadi bahan bakar emosional bagi tim saat mereka harus kerja lembur misalnya, atau saat mereka mengalami kegagalan gitu. Jadi ini loh yang ngebedain sama tim zombie yang di atas tadi gitu ya. Yang cuma kerja demi gaji tenggo gitu dengan pasukan khusus yang berjuang demi sebuah misi gitu. Wow, start with why ya. Ini kayak bukunya Simon Sinek nggak sih? Bener banget. Dan kebetulan udah baca juga ya. Iya. Oke, ini setuju sih ini. Emang kadang karena menurut aku semua insan gitu yang ada pasti mereka perlu makna gitu ya. Betul. Dan ini terasa lebih dalam juga karena kalau seandainya why-nya ini masuk di sebuah organisasi atau perusahaan, jadi itu terintegrasi gitu dalam sebuah sistem gitu ya misalnya. Ini masuk akal banget sih, ini make sense. Dan berikutnya ada huruf E itu misal, itu apa sih? Oke, selanjutnya tuh E atau eksploratif. Jadi gini, eksploratif itu sebenarnya antitesis langsung dari DNA SMART goals yang kita bicarain awal-awal tadi ya gitu. SMART goals ini kan cuma berani berjalan di wilayah yang aman dan relevan gitu kan. Tapi tujuan super secara sadar tuh memberikan lisensi kepada tim untuk masuk ke hutan belantara gitu. I see. Jadi nggak cuma main di jalan tol aja yang udah ada gitu kan. Tapi ini itu kita mendorong untuk bereksperimen, pengambilan resiko yang cerdas gitu ya, dan pencarian peta-peta baru. Jadi seorang leader yang cerdas itu nggak cuma memiliki budget untuk operasional, tapi dia juga harus memiliki dana riset untuk kegagalan cerdas gitu ya. I see. Jadi tujuan eksploratif itu adalah cara yang terstruktur untuk menghabiskan dana tersebut secara produktif. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan itu tuh dalam sebuah tujuan eksplorasi, bukan biaya gitu, tapi pembelajaran. Nah, jadi kita bilangnya investasi untuk membeli sesuatu yang sangat berharga di era cuan. Apa coba? Yaitu data dan pembelajaran tadi gitu. Oh, I see. Jadi kalau ada eksplorasi ini berarti secara nggak langsung ada izin resmi untuk tersesat gitu ya bahasanya. Dalam arti membuat kesalahan, tapi dari kesalahan itu atau mungkin tapi juga menghasilkan penemuan-penemuan baru tentunya gitu ya. Dan ini pasti benar-benar memerdekakan gitu sih bahasanya dan akan mendorong ide-ide baru sih yang mungkin jadi tim-tim jadi lebih mau gitu untuk mengeluarkan ide-ide briliannya karena memang ada gitu ruang untuk bisa bertumbuh gitu lah bahasanya ya gitu. Dan yang terakhir kalau kita bicara tentang super berarti huruf terakhirnya itu R ya misalnya. Betul. Itu apa? Nah, yang terakhir ya, R itu adalah resilient atau ketangguhan gitu ya. Oke. Jadi tujuan besarnya itu ya harus tangguh terhadap kegagalan taktik gitu. Jadi kayak gunung gitu ya, bukan seperti rumah kardus gitu. Oke. Jadi maksudnya gini, misi untuk mendaratkan manusia di bulan itu kan tujuan yang sangat resilient. Benar. Kita kan belum pernah zaman dulu ya mau ke bulan tuh gimana caranya, Bener. gagal berapa kali, Iya. resiko meninggal, misalnya kan bisa juga gitu kan. Bener. Jadi walaupun roket yang meledak atau prototipe kedua gagal, tujuan utamanya apa, gunungnya apa, yang nggak runtuh tetap aja kan, tetap berjalan gitu. Jadi ya sama, tim akan terus mencari cara lain, jalur pendakian lain atau apalah gitu kan untuk mencapai puncak yang sama. Iya. Kan katanya banyak jalan menuju Roma gitu Bener kan. Nah banget. itu gitu. Iya benar. Jadi sebaliknya tujuan yang nggak resilient itu tujuan yang rapuh gitu ya. Misalnya gini,
meningkatkan penjualan sebesar 20% melalui kampanye influencer di Instagram. Ini tuh kayak rumah kardus tadi loh. Jadi kalau misalnya kampanye Instagram itu gagal, ya mungkin karena perubahan algoritma atau influencernya skandal gitu ya. Oke. Jadi tujuannya kan ikut runtuh gitu. Jadi tujuan super itu harus lebih besar gitu dari sekedar cuma satu metode atau taktik aja. Jadi kayak komitmen pada sebuah visi, bukan pada cara gitu. Oh, I see. Oke, jadi komitmennya itu pada visinya ya, bukan kepada caranya ya. Karena balik lagi tadi ada secara analogi itu ada berbagai cara ya, beribu cara yang menuju Roma ya. Oke, I see. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang super ini kan berarti dia scalable, unpredictable, purpose driven, eksploratif dan resilient ya. Super. Wow, salam super ya. Oke. Aku bisa bayangin sih gimana kalau sebuah tim itu diberikan tujuan seperti ini gitu. Jadi itu pasti berasa jadi jauh lebih hidup gitu. Karena memang punya tujuan tadi ya, jadi lebih bersemangat juga dan mereka juga punya otonomi gitu. Ini paradigma baru dalam menetapkan tujuan dan menurut aku ini itu sangat pas sih dengan zaman yang sekarang dan juga dengan karakteristik Gen Z ya yang mereka akan mendominasi dunia kerja ya. Wow, thank you so much Miss L untuk pengantar yang mencerahkan ini. Dan untuk Anda, para Sobat Sarastia, jika Anda merasa jebakan SMART Goals ini adalah sesuatu yang sedang Anda alami dan ingin belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana sih merancang dan mengelola tujuan yang super secara sistematis, Sarastia Agility Innovations akan mengadakan kelas eksklusif Holistic Goal Setting. Nah, di sana kita akan bedah tuntas semua kerangka kerjanya dari HGS hingga X-rays. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek di sarastia.com. Jangan lewatkan kesempatannya, teruslah bertumbuh dan sampai jumpa di Sarastia Talk episode berikutnya. Bye-bye!